Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab baru di matematika diskrit, yaitu bab kedua, merupakan bab himpunan. Jadi nanti himpunan ini insya Allah akan ada 3 part. Jadi ini saya masih membahas part 1. Part 1 itu nanti saya akan bahas tentang apa itu himpunan, definisi himpunan, kemudian cara penyajian dari himpunan, serta beberapa istilah penting yang ada dalam himpunan. Oke, baik, langsung saja ya. Oke, kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab himpunan. Tapi jika masih ada yang bingung tentang bab sebelumnya, yaitu tentang logika, bisa tanya-tanya, tidak apa-apa. Saya lanjutkan untuk bab himpunan. Jadi pengertian dari himpunan sendiri atau himpunan biasa disebut dengan set adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Himpunan disimbolkan dengan huruf kapital, jadi huruf besar misalnya. Kemudian objek di dalam himpunan itu dinamakan dengan unsur, elemen, ataupun anggota himpunan. Untuk menyatakan keanggotaan dari suatu himpunan itu dilambangkan dengan tanda seperti E, elemen. Dan yang bukan anggota itu dilambangkan dengan ini. Jadi bukan elemen. Oke, paham ya? Sekarang saya lanjutkan. Nah, untuk penyajian dari keanggotaan himpunan itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu enumerasi. Selanjutnya yang kedua adalah dengan menggunakan simbol-simbol baku. Yang ketiga menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang keempat menggunakan diagram Venn. Saya akan bahas satu persatu. Jadi dimulai dari enumerasi. Enumerasi yaitu cara penyajian himpunan dengan mendaftar atau mencacah semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara 2 buah tanda kurung kurawal. Jadi ini, tadi kan himpunan itu dinotasikan dengan huruf besar kan, kemudian himpunan sama dengan, nah ini di antara 2 kurung kurawal, semua di daftar satu persatu. Jadi ayam, burung onta, kemudian bangau, dan selanjutnya. Jadi bisa berupa objek atau angka boleh, huruf boleh, atau apapun, yang penting jadi dicacah semuanya atau didaftar, disajikan di antara 2 kurung kurawal. Kemudian pemisahnya adalah tanda koma. Kemudian misalkan contoh yang kedua, himpunan Q itu elemennya adalah pisang, mangga, sama jeruk. Itu adalah penyajian himpunan dengan enumerasi. Jadi kalau enumerasi dicacah satu-satu, semua disebutkan elemen himpunannya. Misalkan saya punya pertanyaan, jadi himpunan A adalah himpunan yang elemennya itu bilangan genap antara 1 sampai 9. Berarti bilangan genap antara 1 sampai 9 itu harus kita sebutkan kalau kita menuliskan penyajian dalam bentuk enumerasi. Misalkan 2, 4, 6, 8. Oke. Paham ya? Itu dengan cara enumerasi. Selanjutnya yang ini, penyajian himpunan dengan simbol-simbol baku. Jadi kalau ini sudah ada simbol baku yang ditentukan. Jadi ini ada banyak. Jadi yang saya sebutkan ada ini. Ada P besar. Ini merupakan himpunan bilangan bulat positif. Jadi himpunan bilangan bulat positif itu adalah elemennya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian kalau N adalah himpunan bilangan asli. Elemennya sama dengan himpunan bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian Z ini adalah himpunan bilangan bulat. Jadi himpunan bilangan bulat ini elemennya adalah himpunan bilangan bulat negatif
Jadi himpunan negatif, kemudian 0, kemudian himpunan bilangan bulat positif. Elemennya jadi mulai min tak hingga sampai min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa? Umumnya bilangan rasional itu didefinisikan dengan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke ya, kemudian R adalah bilangan real. Kemudian C adalah bilangan kompleks. Ini. Jadi himpunan bilangan-bilangan yang dinotasikan dengan simbol baku. Artinya sudah disepakati simbolnya. P itu pasti, P besar itu pasti himpunan bilangan bulat positif. N himpunan bilangan asli, Z himpunan bilangan bulat, dan seterusnya. Selanjutnya, penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini yang umum kita gunakan. Jadi, penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan ini, jadi dapat dinyatakan dalam bentuk notasi matematika ataupun dalam bentuk kalimat. Notasi umumnya, bentuk umumnya adalah himpunan itu sama dengan atau dinotasikan dengan kurung-kurang. Ini adalah himpunan X. Ini dibaca yang garis tegak ini sedemikian hingga atau sehingga dilanjutkan oleh syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi elemennya kan X, kemudian sedemikian hingga syaratnya apa X itu? Contohnya, misalkan adalah mau menyajikan himpunan dari A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 4. Berarti bisa dituliskan dalam bentuk ini. Jadi A sama dengan X sedemikian hingga X adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 4. Atau bisa ditulis dalam bentuk A sama dengan, ini kalau notasi matematika, kalau ini dalam kalimat. Sama sebenarnya. X elemen P, P tadi kan bilangan bulat positif ya kan? Dengan X-nya itu dan X-nya itu kurang dari 4. Ini sama. Nanti hasilnya ya pasti A sama dengan, nah nanti hasilnya pastinya kan 1, 2, 3. Oke, paham ya? Saya lanjutkan. Sekarang penyajian dalam bentuk diagram Venn. Jadi untuk diagram Venn itu adalah penyajian himpunan secara grafis yang digambarkan dalam bentuk lingkaran seperti ini. Jadi ini S elemennya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 8. Kemudian A itu elemennya, berarti yang ada di lingkarannya A itu elemennya adalah 1, 2, 5. Kemudian B itu adalah himpunan yang elemennya 5, 6, 7, 8. Ini semua himpunan ini dijadikan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Ya, selanjutnya istilah dalam himpunan. Jadi ada banyak sekali istilah dalam himpunan. Yang pertama yang saya bahas adalah kardinalitas. Jadi definisi sebelum membahas kardinalitas, jadi ada definisi dari himpunan berhingga dan tak berhingga. Jadi himpunan berhingga atau finite set itu jika terdapat n elemen berbeda yang dalam hal ini n adalah bilangan bulat tak negatif. Jadi kalau sebaliknya, kalau tidak terdapat n elemen berbeda, itu dinamakan dengan himpunan tak berhingga atau infinite set. Selanjutnya, misalkan A itu merupakan himpunan berhingga atau finite set, maka jumlah n elemen berbeda dalam A itu disebut dengan kardinal. Nah, jadi banyak elemen dari A itu disebut dengan kardinal. Itu dinotasikan dengan NA atau ini. Seperti mutlak A, ini biasanya disebut kardinal A. Oke, paham ya? Misalkan saya punya himpunan A, itu elemennya adalah 0, 1, 4, 7, 8, 10 misalkan.
Berarti kardinal dari A itu berapa? Ada 0, 1, 4, 7, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kardinalnya. Kemudian misalkan saya punya himpunan B. Himpunan B itu adalah himpunan misalkan ayam berkaki 3. Nah, B adalah himpunan ayam berkaki 3. Kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk enumerasi, kira-kira elemennya apa saja? Nah, nggak ada kan? Atau himpunan kosong kan? Berarti kardinal dari B kira-kira berapa kalau himpunan kosong? Ada 0, karena dia tidak punya elemen himpunan. Misalkan saya punya lagi C. C itu adalah himpunan yang elemennya 0. Berarti kardinal dari C itu berapa? Himpunan yang elemennya 0. Kardinalnya adalah 1, yaitu angka 0. Paham ya? Bedakan himpunan kosong dengan himpunan yang elemennya 0. Oke, saya lanjutkan. Ada yang selanjutnya adalah himpunan kosong. Nah, ini yang baru saya bilang tadi, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen dalam himpunan tersebut. Jadi kardinal dari himpunan tersebut adalah 0 atau himpunan kosong. Himpunan kosong itu didedikasikan dengan ini, 0 dicoret, atau himpunan kosong seperti ini. Kemudian contohnya, contoh dari himpunan kosong ya. A adalah himpunan jenis ayam berkaki 4. Kira-kira ada enggak jenis ayam yang berkaki 4? Nggak ada kan? Berarti A itu merupakan himpunan kosong. Contoh kedua, B adalah himpunan jenis kupu-kupu yang berenang. Kira-kira ada nggak kupu-kupu yang berenang? Nggak ada kan? Berarti B itu juga termasuk dalam himpunan kosong. Paham ya? Nah, saya lanjutkan ke himpunan bagian. Jika A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B, itu jika dan hanya jika setiap elemen A itu merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Itu dinotasikan dengan ini. Jadi, kalau ini, A adalah himpunan bagian dari B. Atau A subset dari B. Kalau misalkan B dituliskan di depan, B itu adalah subset, kalau seperti ini. B adalah subset dari A. Kalau ini A dimuat oleh B, kalau ini B memuat A. Paham ya? Kemudian ada teorema untuk himpunan bagian. Jadi, untuk sembarang himpunan A itu berlaku sebagai berikut. Jadi, jika A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, jadi A itu subset dari A sendiri. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi himpunan kosong adalah elemen himpunan bagian dari A. Jadi ketika disuruh menyebutkan himpunan bagian, pastikan himpunan itu sendiri dan himpunan kosong masuk. Paham ya? Selanjutnya, jika A subset dari B dan B subset dari C, maka A itu subset dari C. Sekarang contoh. Yang pertama, apakah himpunan yang elemennya 1, 2, 3 itu merupakan subset dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Oke. Kira-kira kalau ini saya buat dalam bentuk diagram Venn misalkan. Elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kemudian 1, 2, 3 ini kan. Nah, berarti 1, 2, 3 ini kan bagian dari 0, 1, 2, 3 sampai 6 kan. Berarti 1, 2, 3 ini masuk menjadi himpunan bagian dari ini. Kalau ini saya misalkan A, ini saya misalkan B, berarti ini dinyatakan A itu adalah subset dari
B, atau A adalah himpunan bagian dari B. Kalau misalkan saya punya lagi C, misalkan ya, saya punya C itu elemennya misalkan min 1, 0, 1. Kira-kira himpunan bagian dari B bukan? Nah, bukan kan? Karena ada min 1 di sini. Jadi min 1 itu tidak terdapat di B. Berarti ini bukan himpunan bagian dari B. Ya, paham ya? Sekarang, yang kedua, tunjukkan semua himpunan bagian dari A, B. Jadi ini misalkan saya punya himpunan H. Itu elemennya A, B. Disuruh mencari seluruh himpunan bagian dari H ini. Nah, tadi kan di slide sebelumnya, jadi A adalah himpunan bagian dari A sendiri. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Artinya ketika kita disuruh menyebutkan seluruh himpunan bagian, yang pertama disebutkan itu harus adalah himpunan itu sendiri. Jadi himpunan A, himpunan AB harus masuk. Kemudian himpunan kosong harus masuk. Sudah dapat 2 himpunan bagian. Kemudian himpunan A, ini kan himpunan bagian dari ini kan? Kemudian himpunan B. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ada berapa himpunan bagiannya? 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum kita misalkan pengen mengetahui berapa sih banyak himpunan bagian dari himpunan ini tuh, caranya itu mudah. Jadi, itu banyak himpunan bagian itu dirumuskan dengan 2 pangkat N. N-nya itu banyak anggota. Jadi kalau H, N-nya itu ada berapa? 2 kan, banyak anggotanya A sama B. Berarti banyak himpunan bagiannya 2 pangkat 2. Ada 4. Oke, paham ya? Saya berikan contoh satu lagi. Misalkan saya punya himpunan O. Elemennya adalah 0, 1, 2. Disuruh cari semua himpunan bagiannya. Untuk mencari himpunan bagian, pastikan yang selalu pertama dituliskan adalah himpunan itu sendiri. Jadi 0, 1, 2. Kemudian himpunan kosong. Banyak himpunan bagiannya ada berapa kira-kira nanti supaya kita nggak kelewat. Jadi elemennya ada 3 kan? N-nya ada 3. Berarti nanti banyak himpunan bagiannya ada 2 pangkat 3. Yaitu 8. Harus kita sebutkan semua. 0, 1, 2 sudah. Himpunan kosong sudah. Kemudian himpunan 0. Himpunan 1. Himpunan 2. Lagi himpunan 01. Kemudian himpunan 02. Kemudian himpunan 12. Sudah dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 himpunan bagian. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, bisa dicoba untuk soal-soal yang lain. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, seperti biasa bisa langsung chat saya. Via WA boleh, by email boleh, atau by komentar juga boleh. Oke. Sekian video dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian semua bisa selalu update video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.